Kalau sekarang udah siap? Detik itu juga harus pergi. berangkat. Tidak ada tunggu hujan berhenti, tidak ada. Mungkin Nangis dia. Luar biasa ya. Sahabat JSP, nah kita masuk ke sesi 2 dalam perbincangan kita tentang kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru terkait dengan pengobatan tradisional. Di awal tadi saya sudah menceritakan dan sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Wak Sam Bahruzi terkait dengan kearifan lokal pada bidang pengobatan tradisional yang ada di wilayah ini. Nah, sebelum saya berbincang lebih jauh, saya punya sebuah produk yang layak untuk kita konsumsi. Dan saya yakin produk ini adalah produk yang baik untuk kita dalam menemani aktivitas kita sehari-hari. Produk apa itu? Nah, ini. Pak Sam, ya. saya punya oleh-oleh khusus untuk Pak Sam. Jadi ya? Ya. Ya. Sepintas ini adalah kuliner tradisional ya Pak Sam. Kuliner tradisional Iya. khas Pekanbaru Iya. yang diproduk oleh warga tempatan di Senaplan. Ya. Ini produk kopi mil atau istilah kita ini kopi susu. Kopi susu. Tetapi bedanya kalau kopi susu yang ada di kedai kopi yang ada di setiap wilayah yang di Kota Pekanbaru itu kan disajikan dengan menggunakan gelas. Gelas. Oke. Kalau ini kan disajikan dalam bentuk Kemasan. packaging yang dikemas menggunakan botol plastik. Nah, produk ini namanya CC Kopi. CC Kopi. CC Kopi ya. Iya. Dan saya yakin ini rasanya cukup luar biasa. Baik. Boleh dicoba lah. Oke, Kalau nggak, coba ya. nanti baru kasih tahu saya gimana rasanya. Iya, boleh. Saya juga sudah beberapa kali minum ini. Silakan. Jangan lupa baca bismillah dulu. Udah, baca bismillah. Udah. Wah. Gimana rasanya? Pas sekali. Segar. Segar kan? Segar. Nah, kawan Sembang Petang, produk CC Kopi ini dapat Anda temukan di rumah singgah Tuan Kadi. Persisnya di gerai titik kumpul rumah singgah Tuan Kadi. Harganya murah, rasanya luar biasa. Kalau tidak percaya, datang aja kemari di rumah singgah Tuan Kadi. Dan saya yakin soal rasa tidak ada yang kecewa. Baik, betul. Betul. Saya Merasakan saya itu? tidak kecewa. Oh iya. Nah, kembali kita ke cerita tentang pengobatan tradisional. Ya. Tadi Pak Sam sudah menceritakan siapa Guru Hasan. Saya juga sangat tertarik. Ternyata beliau ini seorang ulama lah. Kalau saya menilai dia seorang ulama. Seorang ulama yang merupakan tokoh pendidik dan juga berjiwa sosial tinggi. Karena dia ikut membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat yang menderita penyakit metafisik dan penyakit-penyakit fisik. Gitu. Nah, Pak Sam, tadi Pak Sam cerita dengan saya bahwa landasan beliau mengobati masyarakat itu adalah pondasinya Al-Quran dan hadis. Betul seperti itu? Iya, sangat betul sekali. Jadi saya salah seorang keturunan dari Guru Hasan yang melihat langsung bagaimana
Beliau melakukan ritual Bukan di pengobatan. beliau sebenarnya, bukan beliau, karena saya lahir beliau sudah meninggal. Oh. Tetapi Guru Hasan itu menurunkan ilmu pengobatannya kepada putranya yang paling bungsu. Itu siapa? Putranya yang Orang paling tua? bungsu itu bernama Fauzi Hasan. Itu orang Fauzi tua. Hasan itu kebetulan ayah kandung saya. Aha. Dan buku ini memang langsung diturunkan kepada ayah kandung saya. Aha. Dan di buku ini ada catatan yang dibuat oleh abang ayah kandung saya ketika ayah saya sudah meninggal, yang juga tahu tentang sejarah pengobatan dari bapaknya yaitu Guru Hasan, bahwa buku ini dan ilmu pengobatan yang ada di sini hanya dapat bermanfaat, hanya dapat berlaku, bisa digunakan, bisa dipelajari oleh anak keturunan dari Hasan. Artinya di luar itu nggak bisa? Tidak bisa. Oh. Jadi Mengapa hanya- begitu? Saya nggak tahu kenapa begitu, karena yang saya tahu itulah catatan, karena saya masih kecil waktu itu. Hanya saja mungkin yang saya menjadi saksi adalah bagaimana ayah saya yang merupakan manifestasi dari Guru Hasan sendiri, karena ilmu yang dia dapat itu adalah ilmu dari Guru Hasan, mengabdikan diri sebagai seorang pengobat tradisional. Jadi sebagai seorang pengobat tradisional yang menggunakan ilmu yang berdasarkan Al-Quran ini, seorang yang diamanahkan ilmu ini harus membantu masyarakat berdasarkan kemanusiaan, tidak berdasarkan ekonomi. Artinya ada pantang Tidak larang. mencari di situ. keuntungan. Artinya ada pantang larang. Sangat dipantangkan mencari keuntungan. Oh, luar biasa. Nah, Jadi misi sosialnya lebih besar ya. Saya melihat begitu banyaknya orang yang datang ke rumah saya dulu. Oh. Padahal ya saya seorang PNS, Oh iya. seorang PNS, seorang berpendidikan tinggi. Karena mungkin masyarakat Pekanbaru yang segenerasi dengan ayah saya tahu, orang-orang tua di Pekanbaru tahu bahwa ayah saya adalah seorang sarjana S1 pertama putra Pekanbaru. Sarjana S1 putra pertama bukan baru. Jurusannya apa dulu? Ekonomi. Oh. Nah, seorang yang berpikiran maju tersebut, tapi dia bisa menerima pengobatan Apa yang ditulis di yang dalam ada buku di ini? sini, yang tradisional ini. Tadi ada 100 lebih ya? Lebih, 100-an lebih. satu lebih. Dan ini ada pengobatan fisik, Nah, dan ketika ada yang metafisik. ada fisik, ada metafisik. Nah, saya yang tertarik itu ketika ada sanksi, kan ada pantang larang. Kalau seandainya pantang larang itu dilanggar, Maka ini tidak akan, si pengobat tadi tidak akan, istilah kata, menerima barokahnya. tidak menerima barokah, tapi memang hilang ilmu itu. Luar biasa. Tidak akan bisa dia mengaplikasikan ini lagi. Artinya langsung buta gitu ya. Habis. Percuma aja orang Mani- datang berduyun-duyun kan. Menggunakan ilmu pengobatan ini untuk mencari ekonomi. Misalnya orang datang ke rumah menetapkan tarif, Oh iya betul. mau mengobat mandel misalnya, mengobat mandel tarifnya segini, tidak boleh. Tapi kalau orang memberikan apa namanya, seikhlasnya, itu pun diterima, tapi bukan dia yang menerima, Oh. berikan kepada anaknya. Tidak langsung Tidak, diterima dia tidak oleh. menerima. Oh iya. Pantang larang ini luar biasa. Gitu. Kemudian jika ada seorang yang sakit dan ingin minta bantu pengobatan, misalnya orang yang sakit itu utusannya datang ke rumah tengah malam, sedang tidur nyenyak, sedang enak sama istri ini, ya, tidur sama istri nyenyak di rumah. Kemudian hari hujan lebat, petir menyambar-nyambar, Pintu diketok, datang ketok gitu, tit, minta tolong harus pergi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa? Ya, kalau dulu orang di sini memanggil ayah saya itu ya Cik Pau. Cik Pau, istri saya sakit, Minta bantu, minta tolong, obat. ya. Detik itu juga harus pergi. berangkat. Tidak ada tunggu hujan berhenti, tidak ada. Kalau menunda, kena sanksinya ya. Habis. Sanksi dari pantang larang Iya. tadi. Iya. Wah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Dan sebenarnya dalam etika medis hal ini berlaku sih sebenarnya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Dan intinya kalau saya tangkap dari apa yang dibuatkan pantang larangnya tadi sebenarnya Itulah hal kearifan itu. lokal sebenarnya.
Dan Itulah karena nilai yang ada Nilai. di bidang kedokteran itu yang Harusnya dipegang oleh mengikuti tenaga kesehatan itu sebenarnya juga dari dulu Iya. sudah di Jangan minta duit dulu. jangan minta duit dulu. Itu sangat berbeda dengan Abdi dulu. Iya, betul. Pengabdian dulu. Kadang-kadang lucu juga ya. Kita sakit, yang ditanya malah bukan Iya luar kan? biasa. Nah, kawan Sembang Petang, saya semakin ingin untuk menggali lebih jauh tentang pengobatan tradisional yang ada di Pekanbaru tadi. Apalagi tadi sedikit disentil tentang etika dalam memberikan bantuan pengobatan kepada masyarakat yang pada prinsipnya lebih mengedepankan nilai-nilai moral, bukan mengedepankan nilai-nilai material. Luar biasa. Itu pertama yang menjadi catatan penting saya dalam bincang dengan Pak Sambah Rumzi. Pak Sambah Rumzi ikut mempelajari itu. Ini pertanyaan berat saya. Ikut mempelajari itu. Eh, eh, Sulit ya dijawab ya. Sulit Kalau dijawab, nggak bisa ya. dijawab ya jangan jawab. Oke, baik. Saya ketika itu masih SMP, masih kecil, belum sampai umur. Saya masih ingat. Mungkin Nangis dia, luar biasa ya. Inilah sebuah yang terkadang sesuatu nilai itu nggak bisa kita kendalikan dengan nafsu. Dia ada nilai moral yang harus kita. saya masih ingat waktu itu ayah saya tidak langsung mengatakan kamu harus menjadi murid saya, tidak. Iya. Kamu harus belajar dari saya, tidak. Tapi dia mengatakan begini, Sam, coba amalkan surat kursi, Ayat kursi. ayat kursi setiap tidur. Ngapa gitu ya? Nah, bahasa Pekanbaru, mengapa gitu ya? Amalkan aja lah. Amalkan Buat aja. macam itu. Buat macam gitu. Nah, buat macam itu. Apa yang kata ayat itu? Saya tidak tahu apa tujuannya. Dia tidak menjelaskan tujuan Tidak waktu itu. tujuan apa. Hanya suruh baca Saya ayat. amalkan itu. Amalkan setiap hari, berbilang minggu, berbilang bulan. Tiba-tiba suatu malam, saya bermimpi. Saya bermimpi dikejar waktu itu oleh makhluk-makhluk yang Aneh gitu. ya kasat mata. Saya dikejar harimau. Saya dikejar gerombolan anjing. Yang saya tak tahu datangnya dari mana. Saya berlari. Saya bingung, ini mau ngatasinya gimana. Tiba-tiba terucap sama saya ayat kursi. Bop. Iya betul. Saya baca itu sampai habis. Bam, habis semuanya. Semuanya hilang, lenyap. Kemudian saya bangun, besoknya saya ceritakan sama ayah saya. Iya betul. Ya, malam tadi Sam bermimpi ini. Kemudian nama kecil saya Cam, nama manja lah gitu. Nama kecil. Icam baca ya ayat kursi itu. Semuanya hilang ya. Habis semuanya. Terus Icam bangun lagi. Ayah saya hanya senyum. Ketawa deh. Senyum saja deh. Senyum deh. Jawabannya hanya senyum. Senyum aja. Amalkan terus ya. Dia bilang. Amalkan. Baru kemudian dipahami Iya. perintah itu sebenarnya untuk kebaikan kita ya. Dan itu hanya diperintahkan kepada saya sendiri. Tidak Tidak kepada yang kepada lain. saudara saya yang lainnya. Pada saya sendiri. Berjalan tahun, saya pun sampailah masuk SMA kelas 1. Kemudian ibu saya tidak tahu apa pesannya kepada ibu saya. Yang jelas ibu saya kemudian memberikan buku ini kepada saya. Terima ini. Ini wasiat dari Bapak. Ini dari ayah. Tolong jaga berarti ya. Saya tidak tahu apa, tapi memang yang membuat saya sedih itu karena memang di sini memang seharusnya saya dibimbing. Dan pembimbing itu ayah saya sendiri harusnya. Karena di sini memang dikatakan bahwa yang bisa mengajarkan ini adalah keturunan lurus. Keturunan lurus. Maksudnya lurus. Garis keturunannya harus lurus. Dan yang menerima amanah itu, yang menerima amanah adalah ayah saya meneruskan harusnya kepada keturunan dia. Ayah saya tidak sempat karena ayah saya meninggal.
saya pun tidak berani mengamalkan ini. Belum lagi ya. Karena ada Belum berani atau tidak berani? tidak berani. Tidak berani, Karena beda saya loh melihat dengan belum. ayah saya. Saya Melihatnya melihat apa? Pengorbanan dia. Orang sehat dia sakit. Saya belum sanggup seperti dia. Berarti ada Saya ketakutan. belum sanggup seikhlas dia. Waktu itu saya masih kecil. Kalau sekarang udah siap? Sekarang udah siap berarti? Insya Allah ya? Sudah bisa berjanji apa-apa. Iya, Tapi kalau ini memang itu wilayah Allah privat lah ya, itu wilayah privat lah ya. Tetapi hasrat untuk ada. itu yang penting. Ada. Yang penting kan hasrat dulu. Ada. Saya memang sedikit tertarik dengan dunia pengobatan tradisional. Mm, Saya sedikit tertarik dengan dunia metafisik. mm. Tetapi berat loh. Berat. Sanggup? Kalau itu amanah, Mengapa saya tidak? jalankan. Mengapa tidak? Kenapa tidak? Ayah saya, alhamdulillah, ketika dia akan meninggal, 40 hari sebelum meninggal, dia sudah melihat rumah di sekeliling saya. Ini saya bercerita pribadi ya mungkin ya. Nggak ada masalah, lanjut deh. Hari dia mau meninggal, sorenya, malamnya dia meninggal nih, tanggal 1 Agustus tahun 90. Sorenya, saya bertiga, adik-beradik, abang saya dan adik saya yang nomor 3, laki-laki dipanggil. Dia berwasiat, Aha. jaga ibu, jaga adik-adik perempuan. Cuman itu aja wasiat. Ada yang lain juga, mungkin saya bilang. Setelah saya dipanggil, ibu saya dipanggil. Ada pesan juga disampaikan kepada ibu saya. Ibu saya keluar, di luar dia nangis. Ibu saya. Oh, menangis ini. Saya di luar bukan di dalam. Di luar. Mungkin takut ya. Ya, Anaknya juga malamnya ikut sedih. tepat pukul 1 malam, ayah saya Pergi deh, Berangkat. meninggalkan. Memang di dalam alam Melayu pengobatan tradisional itu tidak serta-merta bisa dipelajari oleh semua orang. Dia harus berbanding lurus dengan sikap, perilaku, dan akhlak, termasuk ketaatan seseorang. Nah, seseorang akan diuji dan seseorang akan mengalami ujian-ujian yang sangat berat untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Dan ilmu ini selalu tegak lurus dengan ketaatan seseorang dalam memahami nilai-nilai agama dan juga ketaatan sosialnya kepada masyarakat. Itu dibuktikan oleh orang tua dari Waksam Jamhuri. Nah, kawan Sembang Petang, saya dari tadi sudah bercerita tentang latar belakang sejarah dan kisah pribadi dari Waksam. Dan tentu saya ingin kenal sedikit di antara ratusan unsur pengobatan yang ada di dalam buku catatan Guru Hasan. Hal apa saja yang ada di situ nanti saya akan tanyakan. Ada penyakit, cara mengobati penyakit kanker nggak? di sini ada. Ada rupanya. Ada. Tapi yang paling terkenal dulu, yang paling sering ayah saya bantu adalah pengobatan penyakit buah kayu namanya. Penyakit buah kayu. Penyakit buah kayu itu ada penyakit cacar. Oh, penyakit cacar. Baik itu cacar basah maupun cacar kering. Jadi pengobatan itu menggunakan kemenyan. Kemenyan dibakar dengan menggunakan arang tempurung, bara tempurung. Kemudian ada dibacakan di situ ayat-ayat Quran. Asapnya disambungkan ke seluruh badan. Seluruh badan. Nah, saya ingat waktu itu ayah saya setelah membacakan ayat-ayat itu, setelah itu dia dengan agak sedikit dizaharkan mengatakan gini, poi, poi, Poi. poi, poi, Poi itu maksudnya Poi, pergi ya? poi, poi, jangan disikojoleh, Iya. jangan disikojoleh, poi, Oh. poi, Dia memperlakukan seperti baik-baik. baik-baik. Jadi penyakit itu dia perlakukan dengan baik, dengan sopan. Dilepas, poi, poi. jangan disikojoleh. Jadi juga. Alah lah, cukup. Eh. Poi, Itu nilai-nilai kesantunan ya, ya. nggak disiko tompek kau dah. Nggak Iya. disiko tompek kau. Luar biasa. Poi, poi, poi. Nah, di antara penyakit berat itu kan masih ada penyakit yang lain, misal sakit kepala. Ada. 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 Tetapi intinya di mana tuh? Di ayat Al-Qur'an tadi ya? Banyak. Tapi intinya yang paling utama adalah Al-Fatihah, Al-Fatihah. 3 kul, selama Iya. Nabi. Sebenarnya Selam. sederhana kan? Sederhana. Sederhana sekali. Al-Fatihah,
3 kul salat Nabi. Selawat Nabi. Jika kalau saya melihat jika itu menyangkut dengan metafisik lebih banyak anasnya. Oh, lebih banyak anas ya. Al-falaknya. Oh, al-falak. Al-falak. Tauhid itu ya. Ya, tauhid. Karena al-falak itu kan memang kalau kita baca artinya itu mengantisipasi para penyihir, perempuan-perempuan sihir. Iya, iya. Bacalah artinya al-falak. Intinya di situ. Kemudian ada sedikit mungkin orang bilang mantra barangkali, tapi sebenarnya bukan mantra. Doa sebenarnya. Doa. Yang dibuat yang dilafazkan dalam bahasa Pekanbaru. Dalam bahasa lokalnya ya. Lokal. Doa-doa. Nah, sebenarnya ada juga keluarga dari ayah saya ini, Guru Hasan ini sendiri, ayah saya juga yang dari Tapung juga banyak berkecimpung dalam pengobatan tradisional ini. Salah satunya adalah kakek saya, adik sepupu dari nenek saya, itu namanya Aki. Dia juga mengikuti itu, dan saya salah seorang muridnya. Oh, termasuk salah seorang di antara murid. Saya bisa bacakan mungkin salah satu. Boleh, coba saya ingin obat. Mungkin Ya. pemirsa mungkin kita juga ingin. Teman saya Itu memang, obat apa? banyak sebenarnya di sini yang saya. Salah satu yang mudah lah, sakit yang mudah, kepala sakit ya. Kepala lah mungkin ya, sakit kepala. Sakit kepala, demam yang berhubungan dengan Ya. ketahanan tubuh. Iya. Oh, kalau obat demam panas lah dulu ya. Oh iya, demam panas. Obat Ini demam ketahanan tubuh nih. Nah, obat demam panas itu, ini saya contohkan ya. Salah satunya bahan-bahannya kelapa muda, telur ayam. Telur ayam. Kalau di sini telur pasti ayam apa nih? Ayam kampung, Karena masih bukan ada ayam kampung, Eropa. tidak ada Bukan ayam putih ya. Ayam ras tidak ada masa itu. Ayam kampung. Ayam kampung, Kemudian kemenyan. kemenyan, Dicampur dengan telur yang semua bahan tadi dicampur Iya. dengan kemenyan, dicampur dengan telur ayam, air, kelapa, kuning telurnya. oh kuningnya. Ya. Diminum. Oh diminum. Dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah 1 kali, Anas 3 kali, salawat 3 kali. Saya menangkap bahwa pengobatan tradisional lokal yang ada di wilayah kita ini basisnya adalah Al-Quran. Pasti Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, basis keduanya adalah sesuatu yang terhampar di permukaan bumi. Baik itu makhluk hidup ataupun benda lain yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Luar biasa. Jadi tidak mengenal hal yang berbau kimiawi, dan itu diperlakukan dengan santun oleh seorang Habib dalam mengobati orang yang ditolongnya. Seperti itu Pak Sam. Nah, ini saya sedikit mungkin mau baca doa ya. Tunggu, Baik. kita mau break dulu sebentar. Boleh. Kita lanjutkan sebentar lagi.